Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Desvita Rahmawati, Pendidikan Matematika IAIN Metro. Kali ini, pada video hari ini, saya akan menjelaskan tentang materi kalkulus. Yang pertama ada bilangan real, estimasi, dan logika. Dimana sebelum kita lebih lanjut mendalami tentang kalkulus, kita harus mengerti dulu tentang apa sih itu bilangan real, estimasi, dan logika. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu sistem dari bilangan. Oke, di sini akan saya tulis dulu. Sistem bilangan yang pertama, bilangan kompleks. Kompleks ini adalah di mana A plus BI, di mana A dan B adalah bilangan real dan I adalah bilangan imajiner. Imajiner ini atau I ini nilainya adalah akar dari negatif 1. Kemudian di dalam sistem bilangan kompleks bisa kelompokkan menjadi dua bagian, guys. Yang pertama ada bilangan real dan imajiner. Nah, kemudian bilangan real ini bisa kita simbolkan. Saya ganti warna dulu. Kita simbolkan dengan R biasanya. Kemudian imajiner itu I kecil. Dan kompleks ini biasa kita lambangkan dengan lambang C. Oke, C ya, C, R, dan I. Kemudian di bilangan real ini kita bisa membaginya lagi menjadi dua lagi, guys. Yang pertama itu ada rasional, yang kedua adalah irasional. Rasional itu pengertiannya lebih gampang adalah desimal berulang dan tak berulang. Sistem bilangan rasional dapat dituliskan sebagai desimal karena definisi bilangan rasional selalu dapat dinyatakan sebagai hasil bagi dua bilangan bulat. Misalnya, atau lebih kita gampang, rasional itu bisa kita tuliskan sebagai angka itu bisa ditulis A per B. Seperti ini. Sedangkan irasional tidak bisa dinyatakan dengan A per B. Tidak bisa dinyatakan. Itu namanya irasional. Sedangkan rasional bisa dinyatakan A per B. Di mana anggota A dan B ini adalah bilangan bulat. Dan FPB-nya adalah 1. Nah, misalnya bisa 1 per 2 dan lain sebagainya. Tadi. Nah, irasional ini bisa kita lambangkan dengan I besar, sedangkan rasional bisa kita tandai dengan Q. Seperti itu. Oke, di sini tadi real dibagi menjadi dua, irasional dan rasional. Selanjutnya, bilangan rasional ini kita bagi lagi, guys. Rasional ini kita bisa bagi menjadi dua, yaitu ada bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan pecahan ini juga kita bisa bagi menjadi dua lagi, yaitu pecahan berhenti dan pecahan berulang. Nah, berhenti atau berulang ini, contohnya yang berhenti dulu, itu kita langsung berhenti, guys, tidak ada pengulangan. Misalnya 0,5. Jadi sama aja 0,5 itu nilainya 1 per 2. Tuh. Jadi di desimal ini tidak ada pengulangan angka. Sebaliknya, jika yang berulang berarti ada pengulangan angka. Misal 0,8888 sampai seterusnya. Itu sama aja 8 per 9 kan? Seperti itu. Ini namanya berulang. Oke, kita beralih ke bilangan bulat ya, guys. Bilangan bulat ini kita lambangkan dengan Z. Oke kan? Selanjutnya, bilangan bulat ini kita bagi dua lagi, guys. Ada bilangan bulat negatif dan bilangan cacah.
Di sini negatif pasti contohnya sudah kalian ketahui ya guys. Contohnya itu -1, -2, -3, sampai seterusnya. Kemudian bilangan cacah ini adalah 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Ini kita bagi menjadi dua lagi guys. Ada bilangan cacah 0 dan ada bilangan cacah positif. Nah, di sini ada contoh dari bilangan irasional. Bilangan irasional adalah desimalnya dia tidak berulang. Dia acak. Seperti nilai pi yang benar adalah 3,141592635 dan seterusnya. Ini bilangan acak semuanya, tidak berulangan. Sedangkan bilangan rasional adalah desimal yang berulang. Misal 3/7 itu nilainya adalah 0,428571. Kembali lagi dari awal 428571, kembali lagi 428571 dan seterusnya seperti ini. Itu namanya bilangan rasional. Selanjutnya, dari pembagian yang di atas tadi, kita harus bisa mengelompokkan bilangan-bilangan menjadi sebuah lingkaran. Misal, di dalam lingkaran ada bilangan real, maka di dalam bilangan real terdapat bilangan rasional, dan di dalam bilangan rasional ada bilangan bulat, dan di dalam bilangan bulat ada bilangan asli. Selanjutnya, akibat dari pembagian bilangan-bilangan tersebut, maka kita mempunyai urutan bilangan. Urutan bilangan ini adalah kita bisa menggambarkan dengan garis bilangan. Nah, di tengah-tengahnya ada 0 dan sebelah kiri ada bilangan real positif dan sebelah kanan ada bilangan real positif dan sebelah kiri ada bilangan real negatif. Selanjutnya, setelah kita mempelajari urutan bilangan real, maka kita akan memperoleh sifat bilangan real. Yang pertama ada trikotomia, di mana x, y adalah bilangan real. X kurang dari y bisa jadi x lebih dari y ataupun x sama dengan y. Yang pertama. Yang kedua adalah ketransitifan, di mana x kurang dari y dan y kurang dari z. Maka x kurang dari z ini sudah pasti. Kita bisa membuktikannya. Maka yang di tengah-tengah adalah y dan yang sebelah kirinya x, sebelah kanannya z. Maka x kurang dari y betul, kemudian y kurang dari z betul, maka x kurang dari z betul. Kemudian yang ketiga adalah penambahan atau adisi, di mana x kurang dari y, maka x ditambah z kurang dari y ditambah z, dan ini juga berlaku untuk pengurangan. Kemudian yang keempat adalah sifatnya perkalian, di mana x kurang dari y, maka di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama z-nya ini positif dan yang kedua z-nya negatif. Maka kita kalikan semua z-nya ini dengan kita ini x kurang dari y, kita kalikan dengan z. Maka yang z positifnya menjadi tandanya tetap kurang dari, jadi kurang dari y kali z. Kemudian jika z-nya negatif kali z, maka kurang dari y kali z. Beda posisi tandanya ya guys. Kemudian sudah lanjut kita ke estimasi atau pendekatan. Sini saya singgung sedikit. Sini pendekatan itu mudahnya, jika akar 24, maka yang paling dekat adalah 5. Selanjutnya, jika akar 101, maka pendekatannya atau estimasinya 10. Kemudian ada pi. Sebenarnya ini bukan sama dengan ya guys. Tapi yang benar adalah pi pendekatan atau estimasi 3,14. Ini bukan sama dengan, tapi pendekatan. Karena nilai pi yang aslinya adalah di sini masih ada banyak sekali bilangan acak di belakangnya. Lanjut kita ke logika matematika.
Di sini ada pernyataan misal P, jika P maka Q, tapi ini tidak sama dengan jika Q maka P. Kita bisa analogikan, P ini adalah Bandung, Q-nya adalah Indonesia. Tapi tidak sama dengan nih. Jika Bandung maka Indonesia, tetapi tidak sama jika Indonesia sudah pasti Bandung, dan itu salah. Jadi kita bisa mengajarkan logika matematika ini dengan yang namanya pembuktian dengan kontradiksi. Kita memakai negasi. Maka penyelesaiannya, jika P maka Q sama saja negasi Q. Jika negasi Q maka negasi P. Jika bukan Indonesia, sudah pasti bukan di Bandung. Jawabannya Jawabannya betul. Karena sudah pasti di luar negeri. Lanjut. Oke. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika kalian ingin lebih mengenal lanjut dengan kalkulus, tetap stay tune di akun saya dan kalian bisa mengunjungi akun-akun lainnya yang lebih profesional guys. Nanti saya akan share linknya di bio. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.